Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Suci Fadila dengan NIM 250103107. Yang terhormat Bapak Insinyur Sunario STMT selaku dosen pengampu mata kuliah material teknik. Puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana telah memberikan rahmat dan nikmatnya sehingga saya dapat mempresentasikan tugas ujian akhir semester saya. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang diagram fasa karbon. Eh, Apa sih yang dimaksud dengan diagram fasa karbon? Diagram fasa karbon adalah grafik yang memetakan hubungan antara suhu dan kadar karbon dalam berat persen untuk menunjukkan berbagai fasa struktur mikro yang ada pada panduan besi karbon baja dan besi cor, serta transformasi yang terjadi saat pemanasan atau pendinginan lambat seperti ferit, austentit, sementit, dan perlit. Baiklah, yang pertama ya ini garis liquidus. Garis liquidus adalah batas paling atas pada diagram fasa. Makna garis yang memisahkan fasa cair penuh liquid dengan fasa campuran cair dan padat. Fungsinya yaitu untuk menandai awal proses pembekuan saat pendinginan, atau suhu di mana logam telah mencair sepenuhnya saat pemanasan. Di atas garis ini, logam berada dalam bentuk cair 100%. Selanjutnya yaitu garis solidus. Garis solidus ini berada pada garis bawah liquidus. Maknanya yaitu garis ini yang memisahkan fasa campuran dengan fasa pada penuh. Fungsinya yaitu menandai akhir proses pembekuan. Di bawah garis ini, logam sudah membeku seluruhnya menjadi struktur seperti austenit, sementit, atau ladeburite. Selanjutnya yang ini garis ACM. Garis ACM atau garis SE menunjukkan batas maksimum kelarutan karbon di dalamnya. Garis ACM menunjukkan batas maksimum kelarutan karbon di dalam austentit atau gamma. Selanjutnya ya ini garis solfus. Garis solfus adalah garis yang menunjukkan batas kelarutan karbon dalam suatu fasa pada suhu tertentu. Ada dua garis solfus yang sangat penting. Yang selanjutnya ya ini garis A1. Garis A1 ini terletak pada suhu konstan sekitar 727 Celcius. Maknanya ya ini adalah batas bawah daerah austentit. Selanjutnya garis A2. Garis ini terletak pada suhu konstan sekitar 768. Maknanya berbeda dengan garis lainnya. A2 bukan menandai perubahan fasa kristal, melainkan perubahan sifat magnetik. Transformasi di bawah suhu ini besi bersifat ferromagnetik, bisa ditarik magnet. Di atas suhu ini besi menjadi paramagnetik atau kehilangan sifat magnetiknya. Struktur kristalnya tetap ferit alfa. Selanjutnya garis A3. Garis A3 adalah garis transformasi alfa ke gamma. Garis ini berbentuk kurva landai yang menghubungkan suhu 912 hingga bertemu garis A1 di titik eutektoid. Maknanya ya ini garis ini menandai dimulainya perubahan struktur dari ferit alfa menjadi austenit gamma. Saat pemanasan atau sebaliknya saat pendinginan. Karakteristik suhu A3 sangat bergantung pada kadar karbon. Semakin tinggi kadar karbon, semakin rendah suhu yang dibutuhkan untuk mengubah besi menjadi austenit penuh. Yang selanjutnya ya ini garis A4. Garis A4 ya ini ada garis transformasi gamma ke delta. Garis ini terletak pada suhu tinggi mulai dari 1394. Menandai batas atau stabilitas fasa austenit. Transformasi di atas suhu ini, austenit gamma struktur FCC berupa kembali menjadi ferit delta. Struktur BCC sebelum akhirnya mencair pada suhu yang lebih tinggi.
Mana nih? Tunggu cek. Selanjutnya yang ini garis Y. Garis Y adalah garis yang tegak lurus menandakan suhu dari diagram fasa tersebut dengan satuan derajat Celcius. Dan sumbu X sebagai kadar persenan karbon dari diagram fasa tersebut. Ini adalah daerah cemented, terletak di garis vertikal paling kanan pada kadar karbon 6,67%. Struktur senyawa intermetalik atau karbit besi. Sifatnya sangat keras, sangat getas atau rapuh. Cemented adalah penguat utama dalam baja, tetapi jika terlalu banyak akan membuat logam mudah patah. Kolom pada diagram fasa karbon. Kolom liquid. Kolom liquid atau cairan adalah daerah di bagian paling atas diagram di mana material berada di fase cair sepenuhnya. Selanjutnya yakni daerah austenit atau gamma terletak di bagian tengah atas diagram antara suhu 727. Austenit juga dikenal sebagai besi gamma adalah salah satu fasa padat yang paling penting dalam metalurgi, terutama dalam proses perlakuan panas, heat treatment baja. Selanjutnya daerah ferit. Daerah ferit terletak di pojok kiri di kiri bawah. Karbon sangat rendah, maksimal 0,022%. Sifatnya sangat lunak, ulet. Selanjutnya yaitu delta ferit adalah fasa padat yang berbentuk pada temperatur yang sangat tinggi, tepat sebelum logam besi mencair sepenuhnya. Fasa ini sering dianggap sebagai saudara kembar dari ferit alfa, namun berada di rentan suhu Y. Selanjutnya yakni perlit. Perlit dalam diagram fasa besi karbon, perlit merupakan fasa tunggal seperti ferit atau austenit, melainkan sebuah struktur mikro campur yang sangat penting bagi kekuatan baja. Selanjutnya ledeburit, ledeburit 1. Ini dia ledeburit 1. Struktur campuran austenit dan semenit yang ada di antara suhu 1140 derajat dan 727. Selanjutnya ledeburit 2. Ledeburit 2 saat suhu turun melewati 727, bagian austenit di dalam ledeburit akan bertransformasi menjadi perlit. Jadi, pada suhu kamar, ledeburit sebenarnya adalah campuran dari perlit dan cemented. Selanjutnya, eutektik. Eutektik adalah salah satu titik paling krusial dalam diagram fasa besi karbon Fe3C. Titik ini menandai temperatur terendah di mana fasa cair atau liquid dapat eksis sebelum membeku sepenuhnya menjadi dua fasa padat secara bersamaan. Selanjutnya yaitu titik eutektoid. Titik eutektoid menandai perubahan fasa dari satu padatan menjadi dua padatan baru yang berbeda secara bersamaan melalui pendinginan lambat. Ferit pretektik adalah titik transformasi suhu tinggi pada diagram fasa besi karbon yang melibatkan reaksi antar fasa padat dan fasa cair untuk membentuk fasa padat yang baru. Selanjutnya yang ini ferit plus liquid merujuk pada fasa campuran antara ferit delta dan cairan. Daerah ini terletak pada bagian paling kiri di atas diagram di mana suhu sangat ekstrim mendekati titik lebur besi murni. Selanjutnya liquid Fe3C.
Merujuk pada kondisi di mana logam berada dalam fase campuran antara cairan encer dan kristal padat sementit yang sangat keras. Selanjutnya daerah austenit ini plus sementit adalah kolom fasa campuran yang sangat penting dalam klasifikasi baja hypertektoid dan besi tuang. Di daerah ini logam berada dalam kondisi padat sepenuhnya, namun terdiri dari dua struktur kristal yang berbeda. Dapat semua deh. Nah, sini ya, austentit dan ledeburit adalah wilayah yang terletak di bagian kanan bawah diagram fasa antara 727 hingga 1147, khusus untuk kelompok besi tuang atau cast iron. Selanjutnya perlit plus ledeburit. Perlit plus ledeburit adalah wilayah diagram fasa karbon yang terletak di bagian bawah suhu rendah, khusus untuk kelompok besi tuang cast iron.